Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Prodi Manajemen kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester. Yang akan saya ambil di sini adalah topik pembelian dalam perusahaan. Baik, banyak istilah dan konsep yang menyangkut tentang pembelian atau purchasing yang digunakan saat ini, namun tidak ada kesepakatan yang secara definitif. Arjen J. Van Huyl 2005 mendefinisikan the purchasing is management of company external research in such a way that the supply of all goods, service, capabilities, and knowledge which are necessary for running, maintaining, and managing the company's primary and support activities is secured at the most favorable condition. Dalam sebuah perusahaan tentu saja banyak aktivitas yang dilakukan, tak hanya terkait produksi dan penjualan saja. Perusahaan juga melakukan kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian dalam perusahaan juga tidak terlepas dari sistem akuntansi yang mengatur segala pembelian dari perusahaan. Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, berikut ini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian sistem akuntansi pembelian dalam perusahaan. Fungsi pembelian sendiri dalam definisi tersebut menjelaskan secara spesifik bahwa tugas pembelian yaitu yang pertama itu ada menentukan spesifikasi dalam bentuk mutu dan jumlah yang diperlukan tentang barang dan jasa yang perlu untuk dibeli. Yang kedua ada menyeleksi pemasok yang cocok dan pengembangan prosedur untuk memilih pemasok yang terbaik. Yang ketiga ada menyiapkan dan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk menetapkan sebuah kesepakatan dan diangkat menjadi sebuah kontrak. Yang keempat ada menempatkan pesanan untuk pemasok terpilih atau mengembangkan PO dan sistem penanganan yang efisien. Lalu yang kelima, memantau dan mengendalikan pesanan untuk menjamin pasokan. Yang keenam, menindaklanjuti dan mengevaluasi atau menyiapkan klaim, memelihara file produk dan pemasok agar senantiasa terbarukan, membuat rating dan ranking pemasok. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam teorinya. Pembelian dalam perusahaan. Sistem pembelian atau biasa disebut dengan sistem akuntansi, pembelian merupakan sistem yang selalu digunakan oleh perusahaan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan. Transaksi pembelian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Yang dimaksud dalam pembelian lokal adalah pembelian yang dilakukan dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian yang dilakukan melalui pemasok di luar negeri. Sistem akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pembelian dengan pengadaan langsung, kedua sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung, lalu yang ketiga sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Pembelian merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi perusahaan karena suku cadang, komponen dan perlengkapan yang dibeli mewakili 40-60% dari nilai penjualan produk akhir. Pengurangan biaya sekecil apapun dalam akuisisi bahan akan berdampak pada keuntungan organisasi. Hal ini dikenal sebagai leverage principle. Terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian. Berikut fungsi-fungsi sistem pembelian. Yang pertama ada fungsi gudang, yaitu mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua ada fungsi pembelian, meminta penawaran harga dari pemasok, menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok, dan membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Lalu yang ketiga ada fungsi penerimaan, memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok, menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan, dan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi.
Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi. Wajib mencatat kewajiban yang muncul dari transaksi pembelian. Kita akan masuk ke jumlah timing dan pesanan. Ronald H. Bolo tahun 1998 menyatakan bahwa kuantitas dan waktu pembelian terhadap produk yang diperlukan berpengaruh terhadap warga yang harus dibayar, biaya transportasi, dan biaya simpan persediaan. Beberapa strategi pembelian yang biasa dilakukan. Yang pertama, ada strategi just in time atau pembelian dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu atau sering disebut hand to mouth buying. Strategi ini bisa menekan ongkos simpan. Just in time buying akan untung jika harga bahan yang dibeli menurun dan menghindari pembelian dalam jumlah yang besar pada saat ini. Yang kedua ada forward buying. Pembelian dilakukan karena mengharapkan adanya kenaikan harga material di masa yang akan datang. Yang ketiga ada speculative buying, yaitu membeli melebihi pembelian kebutuhan yang ditentukan, namun berspekulasi untuk mendapatkan harga yang tinggi di masa yang akan datang. Yang keempat ada strategi campuran. Bila suatu komoditas memiliki pola harga musiman yang dapat diprediksi menggunakan strategi campuran seperti just-in-time buying dengan forward buying, sehingga dapat menghasilkan harga rata-rata lebih rendah dibandingkan jika menggunakan strategi just-in-time sendiri. Tujuan pembelian. Tujuan utama dari pembelian adalah sebagaimana cara memperoleh barang dan jasa dengan ongkos total minimum. Selain itu juga bagian pembelian harus bisa memperoleh dengan aliran barang dan jasa yang tidak terputus, konsisten, barang dan jasa diperoleh bermutu baik. Menurut Porter tahun 1985, kegiatan rantai nilai bisa dipisahkan menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama adalah menyangkut transformasi fisikal dan penanganan produk akhir untuk dikirim ke pelanggan. Sedangkan kegiatan pendukung adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan utama yang mengarahkan terhadap satu atau lebih dari kegiatan utama, sehingga gabungan antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung akan menghasilkan nilai yang menjadi tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan. Menguraikan tentang kegiatan utama rantai nilai pada sebuah perusahaan terdiri dari yang pertama ada inbound logistik atau logistik masuk, berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan kegiatan persiapan input untuk menjadi produk seperti penanganan bahan, pergudangan, pengendalian, persediaan. Yang kedua ada operation atau operasional. Aktivitas yang meliputi transformasi input menjadi produk akhir seperti pemesanan, pengemasan, perakitan, pengecatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada outbound logistik atau logistik keluar. Kegiatan yang meliputi pengumpulan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi fisik produk untuk para pembeli seperti pergudangan barang jadi, penanganan barang, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada marketing and sales, yaitu pemasaran dan penjualan, di mana proses yang termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan iklan, promosi, penjualan, manajemen, harga, dan relasi pelanggan. Yang kelima ada service atau pelayanan. Kegiatan bertugas untuk melakukan pengembangan pelayanan untuk menjaga nilai produk seperti menginstalasi produk yang telah dibeli, perbaikan dan pemeliharaan, pelatihan penyediaan suku cadang, dan penyesuaian produk yang mengalami gangguan. Pembelian. Siklus pembelian dimulai dari yang pertama ada penetapan kebutuhan. Bagian purchasing menetapkan besarnya kebutuhan yang akan dibeli di pemasok. Informasi ini dapat dari koordinasi antara bagian produksi, persediaan, gudang, dan keuangan. Yang kedua ada menilai pemasok. Bagian purchasing berkepentingan terhadap kinerja pemasok, maka penilaian terhadap pemasok merupakan hal yang penting agar bahan yang dibeli sesuai dengan kriteria mutu, jumlah, harga, delivery, dan penilaian lainnya. Yang ketiga ada memilih pemasok. Setelah dilakukan penilaian terhadap pemasok,
potensial, maka dari daftar yang ada, dipilih pemasok dengan kinerja dan prestasi terbaik dengan cara antara lain penunjukan langsung, tender terbatas, dan tender terbuka. Yang keempat, ada melakukan pemesanan apabila proses pemilihan pemasok selesai, terjadi kesepakatan antara purchaser dan pemasok mengenai harga, jumlah, mutu, dan pelayanan, maka ditindaklanjuti dengan menandatangani kontrak. Lalu yang kelima, ada monitor pesanan. Setelah dilakukan kontrak antara kedua belah pihak, selanjutnya pemasok mengirim barang yang dipesan dan pihak purchaser harus melakukan monitoring tentang status pesanan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Barang pesanan datang dilakukan pengecekan mutu, jumlah harus sesuai dengan kontrak dan pencocokan antara dokumen dengan dokumen. Yang ke-6, ada manajemen stok. Barang yang sudah diterima mengalami proses penyimpanan namun harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga barang tetap terjaga mutu dan jumlahnya. Lalu yang terakhir ada audit. Proses audit wajib dilakukan untuk semua proses bisnis dalam perusahaan. Evaluasi dan pemilihan pemasok. Ada 5 proses pembelian untuk membina kemitraan dengan pemasok yang dimulai dari menentukan kebutuhan pembelian hingga tahap evaluasi dan ditindaklanjuti. Yang pertama ada fase menetapkan permintaan. Fase ini menegaskan tentang barang apa yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhannya. Informasi tersebut didapat dari fungsi yang lain, yaitu fungsi operasi, persediaan, gudang, dan keuangan. Pembelian dilakukan dengan keterbukaan dan prinsip good corporate governance. Yang kedua, ada diidentifikasi pemasok potensial. Didapatkan berdasarkan informasi dan besarnya kebutuhan, lalu setelah itu mengumumkan rencana pembelian atau mengundang pemasok potensial yang pantas untuk menjadi rekanan. Yang ketiga, ada saring dan dipilih. Setiap pemasok potensial menyerahkan penawaran yang menyertakan profil, usulan harga, spek, durasi, lalu list yang panjang itu dibuat menjadi daftar pendek. Selanjutnya memilih pemasok yang terbaik. Lalu yang keempat, ada menetapkan kemitraan pemasok yang dinyatakan sebagai pemenang sekaligus mitra perusahaan. Pihak pembelian harus senantiasa melakukan pendampingan, pengendalian, dan memonitor aktivitas yang dilakukan pemasok agar sesuai dengan kriteria pelayanan yang diberikan. Lalu yang kelima, ada fase evaluasi kemitraan. Setelah selesai delivery yang dilakukan pemasok, maka bagian pembelian harus melakukan evaluasi sistem kemitraan. Indikatornya adalah meliputi mutu, ongkos, jumlah pelayanan, dan ketetapan waktu pengantaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.